Militer Amerika Serikat dan Israel terus meningkatkan intensitas serangan terhadap Iran. Objek vital menjadi sasaran utama, khususnya aset Angkatan Laut Iran yang kini diburu di tengah blokade Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Sementara itu, Iran terus melancarkan serangan balasan ke Israel serta beberapa titik strategis di negara-negara Teluk. Komando Pusat Amerika Serikat atau USCENTCOM merilis sejumlah rekaman terkait operasi terhadap Iran. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penenggelaman kapal fregat Iris Dena milik Iran di perairan internasional sekitar 40 mil laut di lepas pantai selatan Gale, Sri Lanka. Kapal tersebut dihantam torpedo MK48 yang ditembakkan dari kapal selam serang cepat Angkatan Laut Amerika Serikat. Torpedo menghantam bagian bawah buritan kapal dan memicu ledakan besar hingga kapal terangkat sebelum akhirnya tenggelam. Saat insiden terjadi, Iris Dena tengah dalam perjalanan pulang setelah mengikuti International Fleet Review atau latihan Angkatan Laut Milan 2026 yang diselenggarakan India di Teluk Benggala. Otoritas Sri Lanka melalui Angkatan Laut Sri Lanka menerima sinyal darurat dari kapal tersebut. Ketika tim tiba di lokasi, kapal telah tenggelam sepenuhnya dan hanya menyisakan bercak minyak serta sejumlah pelaut yang selamat. Sedikitnya 32 pelaut yang terluka dievakuasi ke rumah sakit di Pelabuhan Gale. Sebanyak 87 pelaut dilaporkan meninggal dan 61 lainnya hilang dari total sekitar 180 awak kapal. Menteri Media dan juru bicara pemerintah Sri Lanka, Nalinda Jayatissa, menyampaikan kepada parlemen bahwa kapal Iran lainnya telah memasuki zona ekonomi eksklusif Sri Lanka. Ia tidak merinci identitas kapal maupun jumlah awak di dalamnya, namun menegaskan pemerintah berupaya meminimalkan korban jiwa dan menjaga stabilitas kawasan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan kekejaman di laut dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan sangat menyesali serangan tersebut. Selain Iris Dena, kapal perang kelas Shahid Soleimani bernama Shahid Sayed Shirazi juga dilaporkan terkena serangan pada 4 Maret 2026 di dekat pelabuhan Bandar Abbas. Rekaman video menunjukkan kapal katamaran rudal tersebut terbakar hebat dengan asap hitam tebal membumbung dari lambungnya. Meski sempat terlihat masih mengapung dalam kondisi terbakar, laporan terbaru dari USCENTCOM menyebut kapal itu akhirnya tenggelam. Serangan juga menyasar pangkalan Angkatan Laut Konarak di selatan Iran, serta fasilitas Bandar Abbas yang menjadi markas besar Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Perusahaan keamanan maritim Vanguard melaporkan bahwa Iris Bayanur, Iris Nakdi, dan Iris Jamaran termasuk di antara kapal yang hancur. Iris Makran, kapal Angkatan Laut terbesar Iran yang berfungsi sebagai kapal pengangkut drone, juga dilaporkan mengalami kerusakan berat dengan asap hitam terlihat mengepul dari lokasi labuhnya. Vanguard turut mengklaim bahwa Iris Shahid Bagheri telah tenggelam, meskipun informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Secara keseluruhan, Amerika Serikat menyatakan telah menghancurkan atau menenggelamkan lebih dari 30 kapal militer Iran sejak dimulainya operasi militer Epic Fury. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga merilis rekaman serangan ke sejumlah wilayah Iran. IDF menyatakan telah menyerang pusat komando dan keamanan termasuk markas besar pengendalian kerusuhan keamanan internal di Teheran Barat, markas besar IRGC, markas besar pasukan Quds, serta Direktorat Intelijen Iran. Situs manufaktur komponen rudal balistik di Teheran Barat turut menjadi sasaran, termasuk penghancuran sekitar 200 peluncur rudal balistik yang siap diluncurkan. Angkatan Udara Israel juga mengonfirmasi telah menembak jatuh jet tempur Yak-130 milik Iran pada 4 Maret 2026 di wilayah udara Teheran. Pesawat tersebut sedang menjalankan patroli untuk mencegat drone atau senjata lawan. Ini disebut sebagai penembakan pertama pesawat berawak oleh jet tempur siluman F-35 varian Adir milik Israel. Yak-130 merupakan pesawat buatan Rusia yang berfungsi sebagai jet latih tempur tingkat lanjut sekaligus pesawat serang ringan dan sebelumnya diterima Iran pada September 2023. IDF juga merilis video serangan terhadap helikopter Mi-17 Iran yang sedang terparkir, namun pihak Iran membantah dan menyebutnya sebagai decoy yang dicat menyerupai Mi-17. Selain operasi di Iran, Israel melalui angkatan udaranya juga melancarkan serangan ke Lebanon. Serangan udara menyasar markas besar dan pusat komando Hizbullah di Dahiyeh, Beirut Selatan,
serta sejumlah lokasi strategis lainnya. Di Lebanon Selatan dan Lembah Beka, artileri dan serangan udara menghantam pangkalan militer serta posisi peluncuran roket di Al-Qiyam, Seba, Kafr Tubna, dan Ain Kana. IDF mengklaim telah menghancurkan fasilitas penyimpanan senjata dan infrastruktur militer Hizbullah. Israel juga mengerahkan pasukan darat ke Lebanon Selatan untuk menghadapi pejuang elit kelompok tersebut. Di tengah tekanan tersebut, Iran terus menggempur Israel dan beberapa negara Teluk. Rudal dan drone Iran secara konsisten menyasar kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Safed. Iran mengklaim menargetkan infrastruktur militer strategis dan pangkalan IDF. Serangan rudal dilaporkan mendarat di Ramat Gan dan Petah Tikva menyebabkan kerusakan parah pada bangunan pemukiman dan struktur sipil. Satu hulu ledak munisi klaster dilaporkan jatuh di dekat Tel Aviv dan melukai sedikitnya 12 orang. Iran juga melakukan peluncuran serentak bersama Hizbullah Lebanon menuju Israel. Sejak awal keterlibatannya pada 2 Maret, Hizbullah telah melakukan 62 serangan berupa roket dan UAV ke wilayah Israel. Ancaman tersebut mencakup Galilea, Teluk Haifa dan Krayot, Lembah Jezreel, hingga wilayah metropolitan Tel Aviv. Meskipun terjadi penurunan bertahap, gelombang serangan diperkirakan masih akan berlanjut. Selain Israel, Iran juga menyerang sejumlah negara Teluk. Di Qatar, sedikitnya 2 rudal balistik diarahkan ke pangkalan militer Amerika Serikat, Al-Udeid. Qatar mendeteksi 101 rudal balistik dan 39 drone dengan sebagian besar berhasil dicegat. Namun, 3 rudal dan 15 drone dilaporkan tetap mendarat di wilayahnya. Uni Emirat Arab melaporkan konsulat Amerika Serikat di Dubai menjadi target serangan yang menewaskan 3 orang dan melukai 68 lainnya. Pusat energi Fujairah juga terbakar akibat serpian drone yang ditembak jatuh. Di Kuwait, serangan Iran menargetkan pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Arif Jan menggunakan drone. Puing hasil intersepsi turut mengenai fasilitas Kuwait National Petroleum Company dan melukai 2 pekerja. Di Bahrain, Iran menyerang aset militer Amerika Serikat, termasuk pangkalan Angkatan Laut NSA. Sementara di Irak, milisi pro-Iran menyerang Bandara Internasional Baghdad, pangkalan Amerika Serikat di Erbil, dan sebuah hotel yang menampung pasukan Amerika Serikat. Hingga kini, belum ada perintah evakuasi massal personel militer. Namun, keluarga diplomat dan staf non-esensial di beberapa negara Teluk mulai dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Seluruh pangkalan telah mengaktifkan sistem intersepsi berlapis, dan USCENTCOM meningkatkan koordinasi dengan militer negara-negara GCC untuk memperkuat pertahanan udara bersama. Situasi masih terus berkembang dan berpotensi memasuki fase yang lebih luas apabila tidak ada upaya deeskalasi dalam waktu dekat. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.